Apa kabar semua jamaah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan musibahnya segera berakhir. Kelihatan dari tatapan matanya sedang kena musibah. Tidak ada manusia yang tidak diuji Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal iman mereka belum diuji. Walanabluwannakum, kami pasti akan menguji kamu, bisyai'im minal khauf, takut, wa naqsim minal amwal. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, sakit, was samarat, kering kerontang paceklik, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa dia? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Buku yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, Musibah Itu Indah, ditulis oleh seseorang yang S1-nya matematika, S2-nya ilmu sosial dan politik. Namanya Muhammad Ilyas. Kok bisa anak S1 matematik, S2 UI, Universitas Indonesia Ilmu Sosial Politik, kok bisa ngerti agama? Ternyata dia hafal alfiyah 1000 bait ilmu nahu dan matan zubat dalam bidang fikih karena dia tamat pesantren. Buku ini membantah orang yang mengatakan saya nggak mau anak saya pesantren, nanti nggak bisa kuliah. Nih, hafal 1000 bait nahu, alfiyah Ibni Malik, dan hafal matan zubat fikih, bisa matematika, bisa politik, bisa masuk UI. Buku ini membantah stigma, membantah mindset orang yang mengatakan pesantren tertinggal. Jadi yang selama ini takut, anakmu SMP nggak mondok, nggak pesantren, nggak bisa matematika, nggak masuk UI. Buku ini membantah. Lalu posisi Ustadz Somad di sini ngapain? Ada nama saya di sini, Ustadz Abdul Somad. Buku ini sangat penting dibaca agar kita selalu siap ketika mengalami himpitan dan kesulitan hidup. Buku ini memandu kita untuk keluar dari musibah dengan cara terbaik. Para habaib, para kiai, alim ulama, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaman 12 nomor 4. Kenapa kita kena musibah? Sholat sudah, puasa Senin Kamis sudah, sedekah sudah, wakaf sudah, infak sudah, ngaji sudah, kok kena musibah juga? Banyak anak-anak muda ketika sudah hijrah komplain ke Ustadz. Ustadz, dulu saya ketika masih pacaran bisnis saya lancar, waktu masih nyabu hidup saya enak. Begitu hijrah dengar pengajian Ustadz, datang ke masjid, sholat, keluar masjid sendal hilang. Pergi ke parkiran, helm kena hujan. Untuk apa Allah uji kita? Halaman 12 nomor 4. Musibah diberikan Allah untuk membuat hamba-hambanya tidak sombong, mau berserah diri dan minta tolong kepada Allah. Rumah besar, mobil besar, istri, kantong besar, tabungan besar, maka dia tidak lagi ada ketergantungan kepada Allah. Allah uji. Nabi Musa alaihissalam tinggalnya di istana Fir'aun, penuh. Akhirnya Allah buat skenario bagaimana supaya dia keluar dari istana Fir'aun. Ada 2 orang yang sedang kelahi, dilerai, dipisah oleh Nabi Musa, ngotot juga, ditinju Nabi Musa, mati. Kebetulan yang mati ini adalah rakyatnya Fir'aun. Ngamuk, terusir.
Di saat terusir dia ingat kepada Allah. Nabi tidak pernah lupa pada Allah. Sedangkan Nabi saja pun diuji Allah, apalagi kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam terusir dari kampung halamannya, dikejar-kejar, dia masuk ke dalam tempat ibadah kafir musyrik, dihancurkan berhala-berhala, mereka kejar, dinyalakan api unggun oleh Namrus, harriquhu, bakar dia. Api yang tabiatnya membakar, menghancurkan, merubah materi jadi debu, tak tersisa. Tapi di situ turun pertolongan Allah. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah engkau, selamat engkau. Di masjid ini tanpa kita baca sudah sejuk, karena ada helikopter di atas. Masya Allah, saya heran, kipas anginnya sudah besar kok terasa panas. Baru ingat, rupanya tadi saya makan durian, dikasih sama panitia. Jadi ibu bapak tolong mohon maaf nanti kalau suara saya terdengar terlalu menggelegar. Beda sama moderator, dia slow sop, karena tadi makannya cuma agar-agar. Berhadapan dengan durian itu juga bagian dari ujian. Mau dimakan takut darah tinggi, mau nggak dimakan mubazir. Akhirnya dibacakan doa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, itu doa makan durian. Tidak ada kolesterol di masjid, yang ada itu di rumah sakit. Ketika kita sedang diuji Allah, dunia terasa sempit. Yang dulu banyak kawan berubah menjadi lawan. Yang dulu teman cerita sekarang sudah tidak mau. Bawaannya curiga. Bersandar kepada manusia akan binasa. Bersandar kepada jabatan akan sirna. Bersandar kepada harta akan hilang. Di saat itulah kita mengangkat tangan berkata yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Salat kita jadi lebih khusyuk. Bayangkan kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 30 duitnya sama banyaknya. Tapi begitu tanggal 29, bismillah. Makanya PNS dengan petani itu tingkat khusyuknya, petani itu lebih khusyuk. Karena dia setelah menanam padi, pulang ke rumah, modal sudah, pekerja sudah dibayar, sewa kebun, membayar pupuknya, menanamnya. Begitu dia nampak hujan mau turun, berdoa khusyuk, ya Allah jangan sampai hujan turun, kalau banjir padi yang kutanam tadi mati. Nampak tikus, jangan sampai tikus mirip padi. Beda sama orang yang gajinya sudah tetap, dia tenang aja. Mau hujan, ya nggak apa-apa. Orang gaji pokok ada, bulan cuma 12, gaji dia 13. Makanya banyak orang bercita-cita supaya jadi PNS. Ustadz ngejek PNS? Enggak, saya PNS dulu 11 tahun jadi PNS. Saya cuman sekedar membayangkan beda orang yang rezekinya sudah dijamin dengan orang yang menyangka. Padahal semua rezeki kita sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satupun makhluk yang melata berjalan di atas muka bumi ini illa 'ala Allah rizquha. Rezekinya sudah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja datang cemas, datang ragu, datang ngeri, datang galau, sempit pikiran. Kalau mindset otak kita sempit, hati kita susah, jantung koroner datang, gula darah naik, diabetes meletus, otaknya stres, depresi, stroke ringan, semua naik, darah naik, jantung naik, otak naik. Cuman satu yang turun ke kaki, asam urat. Jadi apa yang bisa menenangkan hati ini? Dekatkan diri kepada Allah, serahkan semuanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut
thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Serahkan pada Allah. Itu difahami dengan baik. Saya sampai hari ini membaca itu tetap pelan. Tadi selesai salat. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Karena kalau tidak digitukan dia tidak masuk ke otak kepala. Ini banyak orang mengucapkan itu seperti makan gorengan panas. Bapak Ibu sudah makan? Alhamdulillah. Belum? Musibah. Halaman 15. Ada orang mancing ikan. Dua grup, dua kelompok. Kelompok A, kelompok B. Yang kelompok A sholat, orangnya baik, zikir, nggak dapat ikan. Yang kelompok B nggak sholat, mabuk, minum khamar, ikannya banyak. Kata yang kelompok A, Tuhan nggak adil. Kita yang sholat kok nggak dapat ikan, mereka nggak sholat. Dia lupa bahwa yang sholat diuji kesabarannya, sedangkan yang tidak sholat sedang dipermainkan dengan istidraj, bukan istidraj. Diuji dengan istidraj. Pak Ustadz, dulu saya sebelum hijrah bisnis saya lancar-lancar aja. Sekarang setelah hijrah ini sulit, susah. Dulu diuji dengan harta, kau tidak lulus. Sekarang diuji dengan kesulitan pun kau tak lulus juga. Emangnya Allah tidak tahu kalau kita ini layak atau tidak layak menjadi penghuni surga? Allah tahu. Lalu kenapa dia uji kita? Dia mau ngasih tahu diri kita untuk kita sendiri paham. Oh, sesungguhnya aku ternyata nggak lulus jadi penghuni surga. Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Akhirnya kelompok yang sholat tadi nggak sholat subuh. Begitu nggak sholat subuh, mancing, langsung dapat ikan dan perut ikannya dibelah, ada permata di dalam. Tuh, ternyata kalau nggak sholat dapat rezeki. Tapi ada satu yang ingat dia, Allah sedang menguji kita. Dia serta sampah permata, sampah dunia. Kenapa dia buang? Karena kita mendapatkan ini dalam keadaan kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buangkan, mancing sekali lagi, sholat, taubat, mancing sekali lagi, dapat ikan yang lebih besar, permatanya lebih besar. Allah mengganti kesabaran. Sabar bukan berarti hanya sekedar menahan diri, tapi sabar. Banyak orang menyangka sabar ketika nahan diri dari sakit. Sabar ya, ini sabar paling tinggi. Sabar ketika mendapat ikan ada permata dalam perutnya, dalam keadaan tidak sholat. Inilah sabar yang paling berat. Datang orang ke rumah kita bawa uang 1 koper, mau nyogok kita. Kira-kira sabar nggak? Diam. Sakit, sabar. Mati, sabar. Covid, sabar. Demam, sabar. Datang orang mau nyogok 1 miliar. Yang bilang sabar, mudah-mudahan nggak datang. Jadi sesungguhnya ujian itu tidak hanya dalam bentuk kesusahan, tapi juga ada kalanya dalam bentuk ikan yang isi perutnya permata, karena Allah ingin menguji keimanan kita. Ustadz pernah diuji seperti itu ya. Dulu sebelum nikah nggak ada ujian, setelah nikah komen mereka di YouTube. Halaman 30. Sabarlah, jangan mengeluh. As-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Sabar itu seperti kepala.
Kalau orang tidak punya kepala, maka orang tidak sabar, sama macam manusia tidak ada kepala. Bisa orang hidup tanpa kepala? Makanya kalau memancung orang, kenal orang karena ada kepalanya. Abdul Somad jamaah bisa kenal karena ada kepala. Kalau badan banyak yang macam ini bentuknya, tapi kepala. Makanya saya kalau di lokasi ceramah itu mobil nggak bisa masuk, yang ngawal nggak ada, kalau kepala saya kelihatan jamaah ngejar. Pernah saya ceramah bawa kendaraan sendiri, mobil nggak bisa masuk, yang ngawal nggak ada, nggak bawa tim. Gimana caranya? Saya tutup kepala saya pakai helm, selamat. Sampai dalam masjid baru buka. Orang yang tidak sabar macam manusia yang tak berkepala, zombie. Suami ibu yang nggak sabar berarti ibu zombie ya. Hebatnya orang beriman, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan semuanya. In asobathu sarra, kalau badannya sehat, rezekinya lancar, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak, dia bersyukur. Karena tidak ribet, tidak sulit, tidak susah, tidak payah. Yang payah itu umat Islamnya. Ajaran Islam memudahkan kita.